اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu Majelis Taklim Al-Bayan? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allah Akbar. Masya Allah. Lengkap jawabannya. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali dapat berjumpa bersilaturahim dalam waktu yang baik, di waktu duha ini, di majelis yang baik, di tempat yang baik, dan insya Allah untuk kebaikan, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Semoga kita semua setiap langkah dan juga tapaknya menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala, menjadi peninggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan memperbaiki kehidupan kita di dunia maupun juga di akhirat. Amin, Allahumma amin. Pergi ke kota Mekah, salah pantunnya. Dari kota Mekah ke kota Madinah, kurang kompak. Dari kota Mekah ke kota Madinah, jangan lupa pergi menjahit. Sudah sering saya berdakwah, tapi Majelis Al-Bayan adalah yang favorit. Kenapa favorit? Karena kita ngajinya di sini bukan tematik, tetapi kita ngajinya continue membahas mengenai akidah. Jadi ada saya ngisi banyak macam-macam ya pengajian, ada yang tafsir, kemudian terkadang fikih, terkadang sirah, atau tematik seperti itu untuk anak-anak muda. Semuanya baik, semuanya adalah kebaikan juga. Tetapi di sini kalau di Majelis Al-Bayan kita membahas mengenai akidah, dan kita kemudian terus berkelanjutan. Pertemuan yang lalu terakhir kita membahas mengenai apa? Sampai di mana? Pertemuan sebelumnya. Oh, pada banyak yang gak hadir waktu itu ya, hujan ya? Saya aja berangkat hujan-hujanan tetap hadir ya. Nih, sudah jauh. Kita kemarin membahas sampai hisab. Hisab, tamam. Pembahasan mengenai akidah bagian sam'iyat, dan itu adalah sampai kita pada hisab. Yang ikutnya kita lanjutkan adalah mengenai as-sawab. As-sawab itu adalah balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi orang beriman di akhirat terhadap amal salih, sesuatu yang membuat dia senang. Itulah pahala. Nah, jadi pahala itu hanya ada, atau balasan terhadap amal soleh itu hanya ada di akhirat. Nggak ada amal soleh yang dibalas di dunia. Tidak ada. Nah, jadi apa yang kita rasakan? Misalnya kita habis sedekah, lalu ada misalnya kita dapat kebaikan, itu bukan balasan, itu bukan pahala. Kata Nabi SAW, Innallaha la yudhi'u mu'minan hasanatan. Allah sama sekali tidak akan menyia-nyiakan dari seorang beriman. Mukminan di situ pakai nakirah, pakai tanwin. Tandanya atau artinya adalah
Siapapun mukmin dia, apakah laki-laki ataupun perempuan, apakah sudah dewasa maupun anak kecil, apakah dia orang merdeka atau budak, tidak melihat ras, tidak melihat suku, tidak melihat bangsa, semuanya sama. Tidak ada seorang mukmin pun yang dia melakukan kebaikan hasanatan, kebaikan besar maupun kebaikan kecil, dilakukan terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, selagi itu niatnya lillahi ta'ala, tidak akan Allah sia-siakan. Kata Nabi, fayu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Satu kebaikan ada dua benefit, keuntungan. Yang pertama adalah pemberian di dunia, yang kedua balasan di akhirat. Nah, perhatikan diksinya beda. Yang di dunia adalah apa tadi? Pemberian. Kalau di akhirat adalah balasan. Jadi yang di dunia itu adalah pemberian, bukan balasan. Karena ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia itu tempat beramal, akhirat adalah tempat balasan. Nggak ada balasan di dunia, yang ada hanyalah pemberian, bonus dari Allah Subhanahu wa taala, atau bahasa kita adalah keberkahan. Maka kalau kita beramal sholih, lalu Allah jaga keluarga kita jadi keluarga yang sakinah, lalu Allah jaga anak-anak kita menjadi anak yang soleh, ini tuh hanyalah baru bonus, bukan balasan. Balasannya kapan? Ketika kita sudah meninggal dunia, disitulah baru kita akan melihat balasan-balasan dari amal-amal soleh kita. Ini yang disebut sebagai pahala, as-sawab. Ada lagi lawannya adalah al-azab, yaitu hukuman. Hukuman atau azab itu apa? Segala sesuatu yang tidak disukai oleh orang beriman atau tidak disenangi oleh hamba, yang gak enak bagi hamba di akhirat, mulai dari yang terbesar yaitu hukuman di neraka, sampai yang terkecil yaitu berupa ketakutan di hari akhir. Ini adalah azab. Kalaupun kita merasakan sesuatu yang gak mengenakan di dunia karena dosa-dosa kita, itu bukan azab, itu adalah kafarat. Itu justru adalah hal-hal yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala ghammin wala hazanin wala adha hatta syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Tidaklah menimpa seorang muslim dari rasa lelah, capek. Ini yang paling ringan. Rasa gak enak yang paling ringan itu adalah capek. Misalnya ibu-ibu masak lalu capek, ibu-ibu mencuci lalu capek, ngurusin anak kok mangkeli, capek. Kemudian kita sakit misalnya, saking capeknya sampai sakit. Atau kita merasa gham itu adalah dari kata ghamam itu artinya mendung. Tetapi gham kalau pada diri seseorang itu seolah-olah di pikirannya ada awan yang begitu tebal, sampai-sampai sudah gak bisa berpikir jernih. Bahasa zaman sekarang stres, depresi. Udah gak bisa lagi berpikir dengan jernih, makanya dia harus konsultasi supaya dapat saran dari orang yang tidak sedang stres. Nah, itu semuanya, bahkan sampai ada wala hazanin, tidak pula kesedihan. Kalau kita misalnya merasa bersedih, merasa sedih karena diejek orang, diomongin sama tetangga, kita merasa sedih karena teringat orang yang kita sayangi, orang yang menghargai dan mencintai kita itu meninggal dunia, atau wala adza, atau kita terluka di dunia. Terluka entah dengan terluka yang berat, misalnya dengan
na'udzubillah, kecelakaan atau tertimpa bencana. Hatta syaukah yushakuha, kata Nabi, bahkan kalaupun kita tertusuk duri, tertusuk beling, itu kalau disikapi dengan ridha, dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan astagfirullah, itu menjadi penghapus dosa bagi dirinya, bukan azab. Nah, nanti di yaumil akhir itu ada macam-macam hal yang tidak mengenakan, seperti yang sudah saya sebutkan di pertemuan yang lalu. Kata Nabi SAW, man husiba faqad uziba, barang siapa dihisab sesungguhnya dia telah diazab. Barang siapa dihisab sesungguhnya dia diazab. Karena ketika kita di sidang itu kita merasa takut kepada Allah, ngeri, merasa khawatir, kita merasa malu ketika dosa-dosa kita ditampakkan oleh Allah pada kaum muslimin. Itu sebenarnya adalah bagian dari azab juga. Atau kita menunggunya dalam keadaan takut, dalam keadaan sedih, dalam keadaan menyesal, dalam keadaan malu, dalam keadaan khawatir. Itu semua adalah bagian dari azab. Itu semua adalah bagian dari azab. Atau nanti makanya ketika yang dihisab, kata Nabi, yang barang siapa dihisab sudah pasti diazab, karena memang dalam hisab sendiri itu adalah azab, ada bagian dari azab. Walakin man nuqisha faqad uziba. Ada yang dihisabnya ringan, yaitu dengan hanya ditampakkannya amal soleh, amal buruknya nggak ditampilkan. Itulah yang disebut fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaba yasira. Barang siapa diberikan kitab dari arah kanan, itu kabar gembira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Di dalam surat apa tuh ya? Surat Al-Insan atau surat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, saya lupa awalnya, fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Itu surat apa? Al-Haqqah ya? Al-Haqqah, ya. Juz 29. Yang diberikan kitab dari arah kanan, dia kemudian bilang ke orang-orang, ha umqra'u kitabiyah, belum dibacakan, baru dikasih dari arah kanan, dia bilang, woi, bacalah ini kitab amalanku. Dia udah merasa senang. Ini dhanantu anni mulaqin hisabiyah, aku begini karena aku dulu ketika di dunia tahu bahwa aku nanti akan dihisab. Ini dhanantu anni mulaqin hisabiyah fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia hidup dalam kehidupan yang baik. Saya diingatkan oleh guru saya itu ketika saya dapat pengumuman lulus dari Al-Azhar dengan nilai yang bagus. Karena saya waktu itu takut saya nggak lulus. Jadi waktu pulang ke Indonesia itu langsung diminta untuk ngisi jadi penerjemah beliau. Jadi penerjemah beliau Syekh Ahmad Samir gitu ya, ada namanya di depan meja. Lalu ada Ahmad Rosyadi udah LC, padahal belum ada pengumuman lulus. Makanya saya merasa takut, ini udah ditulis LC, gimana kalau nanti pengumumannya nggak lulus kan? Khawatir juga. Ternyata setelah di tengah-tengah acara itu ada pengumuman dan alhamdulillah lulus dengan predikat yang baik. Alhamdulillah cum laude gitu ya. Lalu saya kasih tahu dengan senang ke Syekh saya, Syekh, alhamdulillah saya lulus. Kemudian saya kasih tahu ke orang tua, saya share juga di media sosial, alhamdulillah lulus dengan nilai yang baik. Maka kemudian Syekh Ahmad Samir, beliau bilang,
Ya Ahmad, ini yang kamu rasakan itu adalah apa yang dirasakan oleh orang-orang yang diberikan kitab dari arah kanan. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'um iqra'u kitabiyah. Dapat kabar baik, belum, kita nggak tahu detail soal kita bagaimana, jawaban yang benar bagaimana. Kita baru dikasih tahu nilainya lulus, gitu ya. Kamu sudah lulus, dapat lulus dengan nilai yang baik aja kita langsung pengen ngasih tahu orang-orang. Itu nanti ahli surga yang dapat dari arah kanan gitu. Baru dapat dari arah kanan menunjukkan dia lulus. Ha umuqra'u kitabiyah. Woi, aku lulus, aku berhasil. Gara-gara ini aku dulu di dunia mempersiapkan. Maka kata Syekh Ahmad, semoga sebagaimana kamu diberikan kabar gembira di dunia, kita juga Allah berikan kabar gembira nanti di yaumil hisab. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua termasuk di antara orang yang diberikan kitab dari arah kanan. Amin. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Orang yang diberikan kitab dari arah kiri dia bilang, seandainya aku nggak usah dikasih kitab ini aja. Ma aghna anni wa lam adri ma hisabiyah, dan aku nggak tahu bagaimana hisabku. Mendingan udahlah nggak usah ada pengumuman, malu. Ya laitaha kanatil qadiyah, seandainya kehidupan dunia itu adalah akhir dari segalanya. Ma aghna anni maliyah, ternyata hartaku enggak berguna di hari ini. Halaka anni sultaniyah, kuasaku, jabatanku dulu di dunia enggak ada gunanya lagi di hari akhir. Itu gambaran yaumul hisab. Kemudian tadi ada thawab, ada azab, lalu ada mizan. Ada mizan, yaitu timbangan. Kita kemarin sudah membahas soal al-'arq belum? Pertemuan yang lalu belum? Yang ada bawa catatan, udah bahas al-'arq atau belum? Atau baru sampai hisab ya? Sampai hisab saja, oke. Lalu ada mizan. Mizan itu adalah timbangan. Jadi nanti ada proses pembacaan ditunjukkan amal-amal solehnya, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sidang itu menyeramkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, panjenengan belum pernah disidang? Belum ya? Saya dulu pernah disidang karena saya menikah di bawah umur. Aturannya kan 19 tahun. Saya pengen menikah waktu itu 18 tahun 11 bulan. Kurang sebulan lagi. Sampai-sampai hakimnya itu juga, kenapa sih? Enggak, sebulan lagi aja loh, nunggu. Biar kamu enggak perlu gini-gini. Gimana ya Pak Hakim, sudah terlanjur pesan catering. Tetapi alhamdulillah bukan karena skandal. Ya, itu ta'aruf, kemudian ya sudah pengen dipercepat saja karena takut kelamaan. Ala kulli hal, ketika kita disidang itu kita betul-betul kan datang sendiri. Ya walaupun ada kemudian saksi, tapi kita tuh duduknya yang paling depan. Saksi-saksi di belakang. Itu pun juga nggak tahu ya saksinya kooperatif atau infonya salah-salah, nanti bertentangan, kitanya malu kan. Nanti ketika kita dihisab oleh Allah, mulut kita bahkan tidak berbicara. Yang menjadi saksi adalah anggota tubuh kita. Yang berbicara adalah tangan kita. Yang berbicara adalah kaki kita. Yang berbicara adalah bumi tempat kita tinggali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha." Pada hari itu bumi bersaksi karena Allah memerintahkan dia untuk bersaksi. Maka semoga payaman ini menjadi saksi bagi kita bahwa kita berusaha jadi hamba-hamba yang soleh,
hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kemudian diperhitungkan, lalu amal saleh kita itu akan ditimbang oleh Allah lebih banyak mana di yaumil mizan. Allah berfirman, "Wa nad'ul mawazinal qista liyaumil qiyamati fala tuzlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin." Dan kami letakkan timbangan pada hari kiamat, maka tidak ada seorang pun yang terzalimi di dalam timbangan tersebut. Meskipun ada amal salih sebesar biji sawi, akan kami datangkan dan akan kami timbang, dan cukuplah kami sebagai penghitung yang terbaik. Maka nanti di yaumil mizan ada orang-orang yang fa'amman faqulat mawazinuh, orang yang amal salihnya dia lebih berat daripada amal buruknya, fahuwa fi 'ishatir radiyah. Itulah tadi ashabul yamin, atau orang-orang yang mungkin awalnya timbangannya ini ringan amal solehnya, tetapi ternyata dia dizolimi oleh orang lain, maka dia kemudian dapat pahala dari orang lain. Itu bisa. Hingga kemudian pahala amal solehnya itu berat, maka kehidupannya adalah sukses. Dia nanti akan melewati sirat. Kalaupun masih ada dosa-dosanya, dia masih akan mendapatkan hukuman di atas sirat dengan perasaan takut, dengan terpeleset dari sirat tetapi diambil lagi, ditaruh lagi. Nah, kan ngeri ya. Walaupun selamat juga, tetapi karena masih membawa dosa, itu dihukumnya di sirat. Nggak masuk ke neraka, tapi melihat neraka saja itu sudah hukuman. Lalu nanti ada wa amma man khafat mawazinuhu, yang timbangan amal solehnya itu ringan, berarti lebih berat amal buruk. Fa ummuhu hawiyah, tempatnya adalah di neraka hawiyah. Wal a'yadzu billah. Orang seperti ini ketika melewati sirat dia terjatuh dan tidak diselamatkan. Walaupun dia orang beriman, dia harus menjalani hukuman dulu di neraka sampai kemudian dosa-dosanya dibersihkan, lalu dia baru nanti masuk ke dalam surga. Lalu nanti ada orang-orang yang dia ini ternyata timbangannya seimbang. Apa istilahnya itu? Bakbuk gitu ya. Amal solehnya segitu, ternyata maksiatnya juga sama. Inilah kalau kita baca Al-Quran surat Al-A'raf. Al-A'raf itu surat keberapa? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf. Surat ke-7. Apa arti Al-A'raf? Tempat yang tinggi. Tetapi apa yang dimaksud dengan tempat yang tinggi? Apakah rumah 3 lantai? Apakah gedung pencakar langit? Apakah gunung-gunung ataukah langit? Nah, inilah Al-A'raf, tempatnya orang-orang yang amal soleh dan amal maksiatnya setara. Jadi kalau kita lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Al-A'raf ayat 46 sampai 49. Wa nada ashabul jannah, sebelumnya ini ayat 45. Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am fa'adzana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'alal kadzibin 'alal zalimin alladzina yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhirati hum kafirun. 44 45. Jadi ada dialog antara ahli surga dan ahli neraka.
Lalu di ayat 46 Allah berfirman, wa bainahuma hijab. Di antara ahli surga dan ahli neraka ada hijab, ada pembatas. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Dan di atas hijab itu, di a'raf istilahnya, tempat yang tinggi itu, ada orang-orang yang mengenali mereka, mengenali setiap orang sesuai dengan ciri-cirinya, yaitu ketika mereka melihat orang-orang melewati sirat. Jadi setelah sirat ada a'raf, ada tempat yang tinggi itu, hijab antara ahli surga dan ahli neraka. Wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum. Mereka menyapa para ahli surga ketika mereka melihat di sirat ada ahli surga. Oh, ahli surga ini ciri-cirinya apa? Wajahnya bercahaya, jalanannya dia bercahaya, siratnya itu ada lampunya. Kemudian ada yang melewati dengan cepat, ada yang melewati seperti sedang menunggang kuda, ada yang dia lewat itu sambil berlari, ada yang lewatnya sambil berjalan, ada yang dia berhati-hati sampai terjatuh tapi kemudian diselamatkan lagi. Itu ahli surga. Nah, orang-orang ahlul a'raf ini kemudian mengatakan, salamun alaikum, selamat atas kalian masuk ke dalam surga. Lam yadkhuluha wa hum yatama'un. Orang-orang di a'raf ini mereka belum boleh masuk surga, tapi mereka sangat pengen. Jadi ashabul a'raf, orang yang amalannya setara itu, mereka gak langsung masuk surga, tetapi juga tidak masuk ke dalam neraka. Mereka posisinya di a'raf itu nungguin seluruh ahli surga masuk surga terlebih dahulu. Maka Allah menjelaskan lam yadkhuluha, mereka belum boleh masuk ahlul a'raf ini, orang-orang di a'raf, rijalul a'raf. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Tetapi kemudian di a'raf ini juga kalau mereka palingkan wajah, jadi mereka ada di tengah-tengah. Mereka melihat ahli surga masuk surga, belum boleh, mereka ini belum boleh masuk, tetapi ngelihatin orang-orang masuk surga, assalamualaikum, disambut sama ahlul a'raf. Dan mereka bisa melihat ahli neraka. Kalau mereka wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar, kalau mereka melihat kepada ahli neraka yang tadi, jadi kalau orang munafik dijelaskan dalam surat Al-Hadid, mereka itu orang munafik itu awalnya ada lampunya perjalanannya di sirat, tetapi di tengah jalan tiba-tiba mati. Itu ciri-ciri orang munafik. Kemudian mereka berharap ada orang beriman yang menolong mereka, tetapi semuanya meninggalkan mereka. Lalu orang-orang munafik itu jatuh ke dalam neraka, wala'iyadzubillah. Dan orang-orang yang memiliki dosa-dosa besar, lalu juga orang-orang yang kufur kepada Allah, mereka melihat itu, mereka kemudian mengatakan, Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin, ya Allah jangan jadikan kami termasuk di antara orang-orang zalim. Wa nada ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Kemudian ashabul a'raf ini memanggil orang-orang yang mereka kenali sesuai dengan ciri-cirinya. Lalu mereka berkata, sesungguhnya apa yang kalian kumpulkan dahulu di dunia dan yang kalian sombong-sombongkan itu sekarang tidak ada lagi gunanya. Nah, ini adalah 3 macam kondisi di mizan. Ada yang amal solehnya lebih berat, maka nanti dosa-dosanya diampuni tanpa melewati neraka dengan ujian-ujian mungkin di sirat. Ada yang lebih berat, amal maksiatnya daripada amal solehnya, maka dia masuk dalam neraka, wal'iyadzubillah. Ada yang setara, dia adalah ashabul a'raf. Melewati sirat mungkin ada hukuman di sana, tetapi kemudian dia harus nunggu seluruh ahli surga masuk dalam surga terlebih dahulu. Lalu ada yang berikutnya setelah mizan adalah an-nar, yaitu neraka.
Inilah tempat di mana Allah siapkan untuk menghukum orang-orang kafir dan sebagian ahli maksiat dari orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman, orang-orang muslim itu juga nanti akan ada yang dihukum di neraka. Wal'iyadzubillah, semoga Allah lindungi kita dari api neraka. Amin. Dan neraka ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekarang. Sudah Allah siapkan. Lalu akan ada sirat. Yang dijelaskan Nabi SAW, ada sirat, yaitu jembatan yang berada di atas neraka jahanam. Inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam. Dalam surat Maryam. Ayatnya ayat berapa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Maryam ayat 71. Wa in minkum illa wariduha. Dan tidaklah di antara kalian melainkan pasti melewatinya. Melewati apa? Melewati neraka jahanam yang disebutkan dalam ayat ke-68-nya. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. Tidaklah seorang pun dari kalian kecuali pasti melewatinya, melewati jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiyya, itulah yang sudah ditentukan oleh Allah. Tsumma nunajjil ladzina taqaw. Tetapi nanti Allah akan selamatkan orang-orang yang bertakwa. Melewati jahanamnya itu maksudnya adalah melewati sirat, jembatan yang ada di atas neraka jahanam. Nanti kemudian Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa. Dan wa nadzaru zalimina fiha jithiya. Kami biarkan orang-orang zalim itu jatuh ke dalamnya. Wal'iyadzubillah. Ini adalah as-sirat. Bagaimana kita melewati sirat ini tergantung dengan amal soleh kita. Tergantung bagaimana beratnya amal soleh kita, kemudian amalan-amalan kita di dunia. Lalu setelah sirat ada yang namanya haud. Nanti sebelum masuk ke dalam surga, orang-orang Islam, orang-orang yang selamat calon ahli surga itu mampir dulu di sebuah telaga. Al-Haud, makanun a'addallahu fihi syaraban li ahli jannah, yang Allah siapkan bagi para ahli surga. Yashrabuna minhu ba'da 'aburis sirat, mereka akan meminum dari telaga tersebut setelah melewati sirat sebelum masuk surga. Di sanalah Nabi SAW, kemudian juga Ali bin Abi Thalib, lalu Al-Hasan dan Al-Husain, dan juga Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu berkhidmat kepada kaum muslimin. Mereka meminumkan orang-orang calon ahli surga ini untuk minum dari air telaga tersebut. Yang meminum dari air telaga tersebut tidak akan merasakan kehausan lagi selama-lamanya. Ini adalah al-haud. Dalam beberapa riwayat dijelaskan itu haud ini disebut sebagai al-kautsar. Inna a'tayna kal-kautsar, sesungguhnya kami berikan engkau wahai Muhammad al-kautsar, yaitu telaga al-kautsar tersebut yang mata airnya dari surga. Wasyafa'ah, lalu syafaat. Syafaat itu sederhananya adalah rekomendasi. Jadi syafaat bukan berarti Nabi kemudian yang menyelamatkan secara langsung, bukan. Tetapi Nabi SAW itu meminta kepada Allah agar ada orang Islam yang diselamatkan. Itu namanya syafaat, rekomendasi.
Syafaat bisa dari macam-macam. Ada syafaat dari syuhada. Syuhada bisa memberikan syafaat. Ada syafaat dari ahli Al-Quran, bisa memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis. Lalu ada syafaat teman-teman yang saleh, teman-teman dalam takwa. Lalu ada syafaat dari Al-Quran sendiri. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Jadilah bacalah Al-Quran. Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat, rekomendasi bagi sahabat-sahabatnya. Gimana supaya kita jadi sahabatnya Al-Quran? Jadikanlah Al-Quran sebagai sahabat kita. Kalau di jalan kita misalnya dengerinnya sukanya lagu-lagu, nyanyi-nyanyi, diganti supaya yang kita dengarkan adalah Al-Quran, yang kita lantunkan adalah ayat-ayat Al-Quran. Walaupun surat-surat pendek, walaupun suratnya itu lagi, tetapi kita jadikan Al-Quran sebagai teman. Kemudian ada yang paling tinggi, yang paling besar nanti adalah syafaatul kubra, syafaat terbesar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syafaatul uzma, mohon maaf namanya syafaatul uzma. Jadi kalau kita nanti berziarah ke makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinatul Munawwarah, itu di atas atau di dekat mimbar Nabi itu ada dibuatkan tulisan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersabda, syafaatku li ahlil kabair min ummati. Aku siapkan untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Kenapa kok bukan buat orang-orang yang taat? Ya orang taat udah selamat duluan. Yang nggak selamat adalah para pelaku dosa besar. Maka begitulah cinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat beliau. Bahkan beliau itu menyimpan doa pamungkas. Para setiap Nabi dan Rasul dikasih doa-doa pamungkas, doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka udah punya momen-momen dipakai semuanya di dunia, kecuali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyimpan itu untuk menyelamatkan umatnya nanti di akhirat. Maka di hari ketika begitu mengerikan, manusia-manusia yang tadi nggak selamat, yang dia banyak dosanya, yang dia ini bukan termasuk orang-orang yang takwa, mereka semua ketakutan. Lalu mereka datang kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Wahai Adam, engkaulah ayah kami semua, engkaulah hamba yang diciptakan oleh Allah, engkaulah orang yang pernah para malaikat itu disuruh bersujud kepadanya. Ya wahai Adam, berikanlah syafaat kepada kami. Kata Nabiullah Adam alaihi salam, sesungguhnya gara-gara aku dulu bermaksiat, kita semua keluar dari surga. Dan hari ini Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan keagungannya, menunjukkan kuasanya yang begitu dahsyat yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Nafsi aku takut. Pergilah kamu kepada Nabi Nuh. Sesungguhnya dia adalah Rasul yang pertama yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada orang-orang yang kufur. Maka manusia itu datang kepada Nabi Nuh. Lalu Nabi wahai Nabi Nuh, engkau adalah Rasul yang pertama diutus kepada orang-orang yang kufur. Wahai Nabi Nuh, berikanlah syafaat kepada kami. Nafsi, kita semua sekarang mikirin diri sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala sedang menunjukkan kuasanya yang begitu dahsyat yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Dan dulu aku aja nggak bisa nyelamatin istri dan anakku. Sekarang aku nggak bisa menyelamatkan kalian. Pergilah kalian kepada Nabi Ibrahim. Sesungguhnya dia adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Wattakhadallahu Ibrahim Khalila. Maka kemudian manusia datang mendatangi Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, engkau adalah Abul Anbiya, ayahnya para nabi, dan engkau adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Tolong berikan syafaat kepada kami.
Kata Nabi Ibrahim sama juga, nafsi-nafsi kita semua mikirin diri sendiri. Allah sedang menunjukkan kuasanya yang begitu mengerikan. Dan aku dulu pernah berbohong 3 kali. Bohong ketika beliau bilang bahwa aku sakit. Bohong ketika bilang bahwa yang menghancurkan berhala adalah berhala yang paling besar. Dan bohong yang ketiga adalah ketika mengatakan bahwa Sarah itu adalah saudarinya. Dan aku nggak bisa, aku takut nggak bisa. Maka datanglah kepada Nabi Musa, dia adalah kalimullah, orang yang pernah bercakap-cakap dengan Allah. Begitu juga Nabi Musa, nafsi-nafsi, Allah sedang menunjukkan kuasa yang begitu mengerikan. Dan aku dahulu pernah membunuh seseorang karena tidak sengaja padahal. Jangan minta sama aku, mintalah sama Nabi Isa. Dia adalah ruhullah wa kalimatuh. Dia adalah ruhnya Allah dan firman-Nya. Maka manusia mendatangi Nabi Isa juga mengatakan nafsi-nafsi, semua mikir dirinya sendiri. Allah menunjukkan kuasa yang tak pernah kami lihat sebelumnya. Dan Nabi Isa tidak menyebutkan satupun satupun dosa. Nggak ada dosanya, tapi beliau juga nggak bisa menolong orang-orang. Datanglah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya adalah khatamul anbiya wal mursalin, sayyidul mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul, dan dia adalah penutupnya. Maka manusia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun juga kemudian mengatakan, inilah waktu di mana aku menyimpan doa untuknya. Maka kemudian Nabi SAW bersujud di hadapan surga, meminta bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bersujud terus berdoa kepada Allah sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada beliau, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, was'al tu'ta, mintalah kamu akan diberi, washfa' tushaffa, berilah syafaat kamu akan diizinkan. Maka kemudian Nabi SAW mulai meminta syafaat buat orang-orang beriman yang banyak dosanya, termasuk orang-orang beriman yang sudah masuk ke dalam neraka. Ya Allah, keluarkanlah mereka yang memiliki keimanan di dalam hatinya. Terus sampai, ya Allah, keluarkanlah orang-orang yang masih memiliki iman walaupun sebesar biji zarah, dan itu pun juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan syafaat bagi orang-orang Islam. Ini khusus bagi orang-orang Islam, inilah syafaat. Lalu surga, ada surga kita tahu, dan ru'yatullah taala, melihat Allah Subhanahu wa taala pada di akhirat. Dan ini adalah nikmat yang paling besar yang dirasakan oleh penduduk surga. Bila kaifin wala makanin wala jihah, tanpa kaif, tanpa serupa dengan makhluk, tanpa tempat, tanpa arah, berbeda dengan kita melihat makhluk. Jadi ketika kita melihat Allah itu berbeda ketika kita melihat makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara prinsip-prinsip tadi sam'iyat, hal-hal yang kita terima dari Nabi SAW. Lalu dilanjutkan mengenai rukun iman. Kita bahas secara singkat. Yang pertama tadi rukun iman kepada Allah, yaitu maksudnya iman kepada Allah adalah bahwasanya Allah itu ada, Allah yang kemudian menciptakan kita dan seterusnya, sudah dibahas dalam makna syahadatain yang pertama. Lalu yang kedua adalah iman kepada para malaikat, bahwasanya malaikat itu pun juga ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Malaikat itu diciptakan tanpa memiliki hawa nafsu.
maka dia tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan dia hanya taat kepada Allah. Dan ini justru ciri-ciri manusia. Manusia yang sempurna itu adalah manusia yang pernah salah. Nah, saya pernah membuat tulisan, kesempurnaan manusia itu ada pada ketidaksempurnaannya. Maksudnya bagaimana? Kesempurnaan manusia itu ada pada ketidaksempurnaannya. Manusia itu memang didesain sama Allah Subhanahu wa taala itu punya hawa nafsu, yang dengan hawa nafsu tersebut dia bisa memilih mau nurut atau mau gak nurut. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam di dalam surga, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Saya mau bertanya sama ibu-ibu, manusia itu diciptakan untuk tinggal di surga atau tinggal di bumi? Di surga atau di bumi? Nah, kita diciptakan untuk tinggal di surga atau di bumi? Oh, bingung. Di bumi dulu. Tapi kok Nabi Adam ditaruhnya di surga? Ayo, kita diciptakan untuk tinggal di surga atau di bumi? Yakin? Tapi di dalam Al-Baqarah ayat 30 Allah menjelaskan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, aku mau menciptakan khalifah di bumi apa di surga? Jadi kita diciptakan untuk di bumi atau di surga? Nah, bingung kan? Kita itu manusia, desainnya adalah untuk tinggal di bumi. Pertanyaannya, kenapa Nabi Adam kok ketika baru diciptakan ditaruh di surga dulu, lalu dapat dalam tanda kutip hukuman untuk turun ke bumi? Padahal dari awal Allah bilang emang sebenarnya Nabi Adam ini untuk tinggal di bumi. Ayo, jawabannya adalah, jadi ini untuk meluruskan, dalam akidah itu ada orang yang bilang, Allah itu marah banget sama Nabi Adam dan Hawa karena mereka melanggar perintah, dan itulah karena Hawa ini dia kemudian dihukumnya lebih berat, yaitu perempuan di dunia harus merasakan haid, dia harus mengandung, dan dia juga harus melahirkan. Itu adalah hukuman gara-gara dia dulu yang ngajak untuk makan buah khuldi. Ini tidak benar. Yang benar adalah bahwasanya memang manusia itu, dan kita di dunia ini bukan sebagai hukuman. Ini kan kalau akidahnya orang Kristen, mereka bilang bahwa ada yang namanya the greatest sin, dosa terbesar umat manusia. Apa dosa terbesar umat manusia? Yaitu Nabi Adam makan dari pohon terlarang. Itulah dosa terbesar katanya. Dan itu harus ditebus. Dan itu adalah dosa yang terwariskan oleh seluruh umat manusia dan hanya bisa ditebus oleh Yesus Kristus. Makanya kemudian gara-gara ini menurut keyakinan mereka ya, karena manusia ini udah banyak banget dosanya terus terwariskan, akhirnya dalam tanda kutip Tuhan itu mengutus anaknya, yaitu Yesus gitu ya, untuk kemudian menebus dosa seluruh manusia. Akhirnya dia dibunuh, disalib. Itulah penebusan dosa.
Maka mereka kemudian meratapi gitu ya, wah karena Yesus kita selamat dan sebagainya. Tidak seperti itu dalam akidah kita orang beriman, orang Islam. Akidah kita adalah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa manusia memang defaultnya sejak awal disiapkan untuk ditinggal di bumi. Kenapa masih ditaruh di surga? Itu adalah fase persiapan. Fase persiapan. Dengan apa persiapannya? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu di surga. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Nabi Adam diajarkan nama-nama benda-benda di bumi. Kemudian yang kedua adalah manusia itu atau Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bagaimana yang namanya manusia ini dia membuat keputusannya sendiri. Ketika apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan. Fakulu minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Dan janganlah kamu makanlah semuanya, boleh. Tetapi jangan dekati pohon ini, kamu nanti menjadi orang yang zalim. Kata sebagian ulama, sebetulnya surga yang di sini itu bukan surga di akhirat, tetapi surga di dunia. Ini ada khilaf, ala kulli hal, intinya Allah Subhanahu wa taala ingin jelaskan atau ingin tunjukkan manusia itu memang berbeda dengan malaikat. Ini saya bahas karena kita sedang membahas malaikat. Malaikat itu nggak punya nafsu, nggak punya pilihan untuk mau melanggar, enggak. Berbeda dengan manusia. Dan memang dari awal Allah ciptakan manusia itu beda sama malaikat. Kita bukan malaikat. Kita itu Allah titipkan hawa nafsu. Dari nafsu inilah kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala melihat Nabi Adam dan Siti Hawa dan mereka berdua yang berbuat kesalahan itu ya, bukan hanya salah satunya. Ketika mereka kemudian mengambil keputusannya sendiri, mengambil resiko dengan apa? Dengan mendekati sesuatu yang dilarang. Udah dilarang nih, didekati. Itulah manusia. Kalau malaikat gak bakalan seperti itu. Ketika akhirnya kemudian makan dari yang terlarang, di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam perspektif yang lain gitu ya, bukan kemudian menghukum. Apa buktinya Allah Subhanahu wa taala tidak menghukum kita? Buktinya adalah Allah Subhanahu wa taala ngasih petunjuk bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia. Qul nahbitu minha jami'a. Kami sampaikan kepada mereka, kami firmankan kepada Adam dan Hawa, turunlah kalian dari surga semuanya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Nanti kalau kalian temukan petunjuk dari aku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan merasakan ketakutan ataupun kesedihan. Jadi ini menunjukkan bukan hukuman. Hidup di dunia ini bukan hukuman. Emang kita dari awal disuruh tinggalnya di sini. Kemudian Allah kasih petunjuk bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia. Kalau di zaman kita, yaitu dengan syariatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan Al-Quran dan juga dengan panduan dari hadis-hadis. Ini bukan hukuman. Inilah memang tempat kita untuk berikhtiar. Fase surga itu adalah fase persiapan Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan Adam, bukan persiapan bagi Allah, tetapi persiapan bagi Adam. Dikasih ilmu, dikasih pengalaman, dikasih pilihan. Dan itulah memang kehidupan kita di dunia ini, banyak sekali pilihan. Kalau kita pilihannya benar, alhamdulillah. Kalau kita pilihannya keliru, ikutilah apa yang dilakukan oleh Nabi Adam. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kita keliru, maka kita memohon ampun pada Allah, kita bertaubat kepada Allah. Nah, inilah bedanya manusia dengan malaikat.
Maka kesempurnaan manusia itu ada pada ketidaksempurnaannya. Kalau manusia kok sempurna banget, ini bukan manusia, ini malaikat gitu ya. Makanya ketika ada Nabi Yusuf alaihissalam kan sama perempuan-perempuan ibu-ibu PKK-nya Mesir, dilihat ini kok sempurna banget sebagai manusia. Ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini bukan manusia, ini malaikat. Karena saking secara fisik sempurna seperti itu. Begitu juga kita hadirin yang dimuliakan Allah, di antara bagian dari kehidupan kita adalah pasti pernah salah, pasti pernah berbuat dosa, dan itu bukan berarti kita adalah makhluk yang rendah, bukan berarti kita makhluk yang hina kemudian tidak layak untuk masuk dalam surga. Justru kalau kita salah, kita semakin merendahkan hati kita kepada Allah dan kita bertaubat memohon ampun kepada Allah. Kata Nabi SAW, laulam tuznibu, kalau kalian tidak melakukan dosa lagi, la dhahaba bikum, kalian akan ya udah selesai hidupnya di dunia. Kemudian Allah akan menciptakan satu kaum yang mereka yuznibun, mereka berdosa, fayastaghfirun, lalu mereka memohon ampun, beristighfar, fayaghfiru lahum, lalu Allah mengampuni mereka. Jadi kita salah itu adalah manusiawi, dan yang lebih penting adalah kita kemudian bertaubat kepada Allah, karena Allah itu Al-Ghafur, zat yang suka mengampuni. Maka pelajarannya adalah banyak-banyaklah berdosa. Bukan ya? Salah. Banyak-banyaklah bertaubat. Karena dosa kita udah banyak, nggak usah dibanyakin lagi. Cuman taubat kita yang kurang. Nah, itu tadi mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita, yaitu sampai pada iman kepada para malaikat. Mereka itu hamba-hambanya Allah, tidak bermaksiat pada Allah, senantiasa menjalankan perintah Allah, tidak laki-laki, tidak pula perempuan. Mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan juga tidak bereproduksi. Maka salah satu ciri malaikat itu mereka nggak makan, nggak minum. Dulu ketika Nabi Ibrahim didatangi oleh dua tamunya Nabi Ibrahim itu orang yang sangat suka menghormati tamu, menjaga. Disiapkan stik ya, daging apa? Karena itu katanya itu kalau dalam Al-Quran daging sapi bakar. Nah, berarti stik lah. Minimal sate. Ternyata tamu-tamunya ini sama sekali nggak menyentuh makanan, minuman juga enggak. Padahal kelihatan dia bukan orang sini gitu, dari orang yang musafir, nggak ada yang kenal. Ketika Nabi Ibrahim melihat itu, wah, nggak sama sekali. Dari situ Nabi Ibrahim tahu ini bukan manusia, inilah malaikat. Pasti ada urusan yang mau disampaikan. Kurang lebih seperti itu pembahasan kita pada pertemuan di kali ini. Insya Allah yang berikutnya adalah kita membahas mengenai Rasul-Rasul, lalu hari akhir sudah kita bahas secara detail kemarin. Lalu takdir, qada dan juga qadar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini materinya sangat-sangat membuat kita takut ya bunda-bunda ya. Kemarin sudah siksa kubur, sekarang tentang apa bunda tadi? Tentang perjalanan ada di jembatan Syirah. Nah, mudah-mudahan setelah ini kita semuanya bertaubat bersama-sama. Astagfirullahaladzim ya. Mudah-mudahan menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa takut kita nih bunda-bunda. Moga bunda-bunda mungkin ada yang bertanya, masih ada yang ingin ditanyakan atau penasaran. Monggo sesi bertanya kami berikan pada bunda-bunda. Monggo. Mumpung ada Pak Ustadz yang ditanyakan. Mana Bu? Coba angkat tangan yang ingin bertanya. Monggo barisan 1, 2, 3, 4, 5, 6.
terakhir nggih. Mewakili semua jemaah di sini, Ustadz, saya ingin bertanya, nggak ingin menyia-nyiakan kehadiran Ustadz di sini. Yang mau saya tanyakan, Ustadz, karena kita semua manusia pasti melakukan dosa, dan dosa itu kan terbagi dua ya Ustadz, dosa besar dan dosa kecil. Nah, kira-kira yang memang dihisab itu, yang nanti kita melewati sirat itu loh Ustadz, itu apakah dosa-dosa kecil juga akan ditanyakan semuanya, padahal dosa kecil itu banyak sekali, atau hanya berlaku untuk yang kita memang punya dosa besar saja? Seperti itu. Kalau dosa besar itu kan kayaknya susah terampuni ya Ustaz. Kalau dosa kecil-kecil mungkin bisa. Nah, apakah pertanyaan dosa yang nanti dihisab itu hanya berkenaan dosa besar atau juga semuanya? Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dosa besar dan juga dosa kecil itu, kalau dosa-dosa tersebut belum terampuni, maka dia juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wudi'al kitabu, lalu nanti kitab catatan itu akan diletakkan pada timbangan. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi, lalu orang-orang berdosa itu akan teriak, akan protes atau menyesal, marah terhadap apa yang ada di dalamnya. Wa taral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka mengatakan, celakalah kami, kitab apa ini? Di dalamnya tidak meninggalkan satupun saghirah. Saghirah itu dosa kecil. Wala kabirah, demikian juga dosa besar, illa ahsaha, kecuali semuanya dihitung. Wa wajadu ma amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Mereka mendapati semua yang mereka lakukan itu dihadirkan oleh Allah, dan Allah tidak menzalimi satu orang pun. Nah, jadi inilah pentingnya kita bertaubat, taubatan nasuha. Memang dalam banyak hadis dosa-dosa kecil itu terampuni dengan amal-amal soleh. Bisa dengan berwudu, dengan salat. Wudu itu kata Nabi SAW juga menghapus dosa-dosa dari mata, dosa dari tangan, dosa dari kaki. Yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Begitu juga salat, dalam hadis dijelaskan ketika seorang ruku itu dia akan menghapuskan dosa-dosanya. Dosa-dosanya berguguran dari atas punggungnya. Kemudian ketika dia bersujud juga seperti itu. Tetapi itu adalah dosa-dosa kecil, dan dengan catatan amal kita diterima. Nah, masalahnya kita nggak ada yang tahu. Kalau dosa udah pasti tertulis melakukan dosa. Kalau kita beramal soleh, belum tentu amal soleh kita diterima. Maka inilah pentingnya kita bertaubat, memang meluangkan waktu khusus untuk saat 2 rakaat dengan niat bertaubat pada Allah, lalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Nabi SAW istighfar setiap hari minimal 70 kali, rata-rata 100 kali. Kita sehari berapa istighfar kita? Ada yang 200, ada yang 100, ada yang, oh iya aku hari ini belum istighfar. Istighfar kita 3 kali, astagfirullah. Terkadang bahkan istighfar kita perlu diistighfari karena kita lalai dalam istighfar, cuma sekedar formalitas. Maka di situ kita perlu betul-betul taubat itu, taubatan nasuha itu untuk dosa kecil dan juga dosa besar. Wabil khusus kita itu menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mengakui kesalahan kita, menyesali dosa-dosa kita, dan memohon ampun terhadap dosa-dosa tersebut. Nah, ini diantara faedah bertaubat. Dan Nabi SAW seperti itu. Padahal Nabi tidak berdosa. Istighfar beliau itu adalah untuk beliau merasa bahwa
ibadahnya belum sempurna. Jadi belum memberikan hak yang semestinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kita banyak dosa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditanyakan, berapa kali engkau beristighfar? Beliau itu istighfar punya kumpulan batu. Jumlahnya tahu nggak berapa? 12.000. Dipakai untuk zikir, kayak tasbihnya gitu tapi dari batu kerikil. Kok istighfar banyak banget? Dosa saya banyak. Kata Abu Hurairah, perawi hadis, sahabat Nabi. Nah, kita berapa? Ini kita perlu banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Monggo bunda-bunda, ada lagi yang ingin ditanyakan? Satu penanya lagi, monggo. Sudah nggih? Sudah cukup, hanya satu pertanyaan mawon. Ya, mungkin ini ibu-ibu semuanya tertegun dengan rasa takut. Mudah-mudahan setelah ini kita beristighfar bersama-sama, ya. Pulang istighfar terus. Beneran ini ada ibu-ibu yang ingin bertanya lagi? Sudah cukup? Alhamdulillah, sudah cukup Ustaz. Hanya satu pertanyaan mawon. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Hamad Masyadi LC sudah berkenan memberikan tausiah pada pagi hari ini, yang mudah-mudahan kita memang membutuhkan pengingat, ya, selalu ingin diingatkan dalam hal-hal seperti ini supaya kita menjadi hamba yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setelah ini kita semua lebih memperbanyak istighfar kita dan lebih bermuhasabah diri, intinya seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah di penghujung acara. Kita cukupkan majelis pada pagi hari ini dengan membaca istighfar 3 kali, bunda-bunda. Kemudian dilanjutkan doa kafaratul majelis bersama-sama. Wahid Isnain Salasa. Astaghfiruka wa